Gilang. Gilang. Apalagi sih ini panggil. Aduh, Ayo cepet Gilang, sholat Gilang. Apa sih? Ntar lagi posreng nih. 1 menit lagi. Gilang, ayo Gilang, sholat Gilang. Udah. Gilang, mau jadi apa sih kamu Gilang? Posreng terus Gilang. Mau jadi atlet e-sport. Wah. Anak zaman sekarang, ya kalau ngomongin soal push rank, main game, itu emang agak susah sih untuk dikasih tahu gitu. Kenapa? Emang Anda bilang-bilang kayak gitu, Anda gak main game apa? Ya main. Anda emang gak suka push rank? Ya suka sih. Atau Anda anti game? Game itu adalah hal yang radikal untuk Anda. Waduh. Saya sangat radikal, tidak dong. Oke, sesuai konsep di awal ya. Sesuai konsep di awal, kali ini kita akan bahas tentang Malin Kundang milenial. Betul. Apa sih Malin Kundang milenial itu, Raka? Singkat cerita, Malin Kundang itu bercerita tentang seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Ya, benar. Tiba-tiba ibunya sakit hati, terus ibunya mengutuk si Malin Kundang ini menjadi batu. Menjadi batu es ya. Waduh, bahkan dong, batu beneran batu. Kalau batu es diseru dong. Enak tuh, batu es tuh, seger tuh enaknya ya. Sering-sering kayak gini. Ya itu cocok itu untuk si Malin Kundang itu ya. Iyalah. Dia jadi batu es lagi diserut dari es gitu kan. Rasakan. Ini penderitaanmu gitu. Aku serut kamu gitu. Dikasih sirup bos. Enak bos diminum. Tapi enggak itu kan imajinasi kita pribadi. Yang jelas hanya dongeng. Yang jelas si Malin Kundang ini adalah cerita rakyat waktu itu, dan dia benar-benar dikutuk menjadi batu. Pesan moral yang diambil dari cerita itu adalah jangan pernah melawan orang tua ya. Tuh. Dalam contoh sekecil apapun deh, misal kayak tadi ketika kita di opening, ketika kita misal disuruh ayah atau ibu gitu ya, ayo ke pasar atau anterin ibu ke pasar, atau misal ayo anterin ayah loh, kita misal janjian sama ayah nih, anterin ayah ke bengkel nih, servis motor gitu kan, motor kita juga kadang kan, tapi ketika kita tahu hari itu kita males banget gitu ya mau ke bengkel ya, jadi kayak kita oke, bentar dari bentar itu ntar lagi masih main game, dari main game ntar masih kerja gitu, entar sampai tahun depannya dong, motornya emosi jiwa sama dia ke bengkel sendiri udah. Aku bisa healing diriku sendiri, aku tidak mempedulikan kalian. Udah tahu motor waktunya servis gak di servis kayak gitu sampai motornya sampai emosi sendiri. Aku bisa kok berangkat sendiri, aku bisa menekan tubuhku sendiri. Gila, parah. Nah, di mana milenial ini kan berarti kan kekinian nih. Di mana Malin Kundang milenial itu kan berarti cerita-cerita kita sebagai anak-anak milenial, di mana ya kadang kita juga hilap, tidak mendengarkan apa kata orang tua gitu kan. Namanya juga manusia kan, gak luput dari kesalahan. Betul sekali, Gilang. Ya Allah, akhirnya Gilang tercerahkan, Gilang. Bukannya Anda yang tercerahkan ya? Oh iya, alhamdulillah. Oke. Ini buat yang belum tahu ya. Ini buat yang belum tahu para pendengar. Kenapa, tadi itu kita sempat briefing sebelum mulai podcast. Terus tiba-tiba aku tanya ke Raka, kok rumahmu rame banget gitu kan? Iya, lagi banyak saudara-saudaraku. Betul. Gimana terus podcastnya? Gimana kalau ntar malam aja gitu kan? Ntar malam aku gak ada waktu gitu. Akhirnya si Raka ini bilang, ya udah deh aku ke rooftop aja gitu kan. Ke rooftop dia mau biar nuansanya sepi gitu kan. Iya, betul. Dan dia nggak inget ini sore nuansanya cerah banget. Panas. Matahari nyontreng banget nih. Dia mendidih. Parah. Kayak bule, macam-macam bule gitu nggak sih? Kena matahari. Waduh. Gila, ini kurang kacamata nih. Kurang kacamata. Kacamata sama bantal ya, enak banget nih. Ya Allah. Masalahnya nih bukan jam-jam untuk berjemur. Oh iya, sorry. Tapi Lang, kalau ngomongin soal Malin Kundang milenial, nah ini kan ini adalah cerita-cerita. Sebenarnya nih kita disclaimer dulu ya buat kamu yang dengerin. Benar. Ini kita di topik ini ngobrolinnya agak sensitif. Jadi buat kamu yang berusia 13 tahun ke bawah, mohon untuk didampingi orang tua. Atau skip aja kontennya, skip aja kontennya. Karena takutnya kita ada bahasa-bahasa yang tabu ntar ya. Betul. Jadi adik-adik yang dengerin, tolong dibantu ya, gitu. Oke.
agar kita tidak kena somasi. Waduh, seram dong itu dong. Ih, Kak. Aku bagus Oke. tuh kalau gitu. Tapi Malin Kundang Milenial lang. Malin Kundang Milenial ini cerita-cerita. kita cerita-cerita yang merefleksikan diri kita sendiri ya. Kita ambil contoh diri kita pribadi. Iya. Sebenarnya kali ini tuh kita Betul. mau pengen aja sih ngelibatin kayak penonton. Cerita dong hal apa yang bisa bikin yang pernah durhaka menurut kalian. Cuman kayaknya hal durhaka tuh nggak patut kita share deh. Kita patutnya kasih cerita kita doang agar sebenarnya kita nggak ada niatan lain selain nge-share agar menjadi pembelajaran ya. Biar kita tahu hal sekecil apapun ketika kita menolak keinginan orang tua atau apapun itu dampaknya akan berfatal, bener. Nggak langsung memang ada yang karma instan tapi ada yang nggak langsung. Ini kita mengalami ya dua-duanya. Iya benar dan kalau aku karma instan lang. Saya nggak instan, saya setahun, bener-bener setahun. Oke, ini udah ada dari dua sisi ya, ada yang instan, ada yang nggak instan. Kita langsung bakal cerita, Raka. Ya, kalau aku pribadi sih, Malin Kundang Milenial ya. Wah, berat banget nih ngomongnya Malin Kundang Milenial. Malin Kundang Milenial versi Raka. Widih. Diawali tahun 2000 itu 2000 berapa ya? 2018 atau 19 gitu. Ntar. Ini berarti cerita lama dong, Anden. Berarti nggak karma instan. Tapi berkepanjangan nih. Oh gitu. Berkelanjutan ya, lah. Gimana? Jadi 2019. Silakan utarakan dulu. Sebenarnya gini. Jadi kan mamaku itu kan lagi sakit ya, lagi sakit gitu, lagi tidak enak badan gitu. Itu dimulainya dari tahun 2000 aku SMA, kuliah 2014 2015 lah. Mama itu lah tua banget Anda ternyata ya. Wah. Waduh, ngomongin usia nih. Oke, lanjut. Oke. Lanjut. Jadi 2014 ke 2015 gitu. Mama itu udah mulai sakit, udah mulai badannya udah nggak kuat lah gitu, tekanan nggak kuat gitu. Cuman masih bisa beraktivitas seperti biasa, masih bisa masak, masih bisa nonton TV segala macam gitu. Cuman badannya udah nggak kuat seperti orang-orang kebanyakan gitu. Nah, dari situ tapi itu situ aku masih biasa aja, masih ya biasalah, masih membantu orang tua, masih kuliah segala macam. Nah, kebangetannya itu keterlaluannya itu banget itu di 2019, di mana itu aku sudah lulus kuliah. Tahun setelahnya berarti ya? Iya, itu 4 tahun setelahnya. Itu aku udah lulus kuliah tuh. Anda bilang 2000, 14 ya tadi ya? Oke. 14, 4 tahun setelahnya, 2019 nih. Itu baru banget-bangetnya tuh, di mana ya namanya juga orang tua lah ya. Kalau kan orang-orang kan banyak mengatakan bahwa orang tua itu pasti ada momen di mana tingkah laku dan perilakunya itu balik ke anak kecil, Bener gitu kan. banget, benar. Di situ beban lang, di situ menjadi tugas berat buat aku dan juga kakak-kakak mbak-mbakku gitu kan. Aku punya 2 kakak cewek gitu kan, di mana tugas berat, di mana tingkah laku dan perilaku mama sudah menunjukkan ke ciri-ciri anak-anak kecil, kayak manja, terus kayak minta perhatian terus. Tapi itu kan sifat manusiawi sebenarnya. Itu sifat manusiawi aja kan. Gitu. Semua orang juga butuh perhatian juga kan. Iya, minta perhatian, terus kayak misalkan minta A, ya harus diturutin. Kalau enggak nangis atau marah gitu kan. Nah, di pada saat itu juga aku pribadi kayak ngerasa kayak nggak adil aja gitu lang, karena pada saat itu aku sempat menyalahkan keadaan. Biasa gejolak muda ya, gejolak muda. Gejolak kaula muda. Like this tuh. Waduh. Jadi di tahun itu kayak ngerasa menyalahkan keadaan gitu, karena di usia aku yang muda pada saat itu, ya sekarang masih muda sih ya. Di usia muda ya, muda-muda banget lah. Iya, oke. Bisa diterima lah. Kurang ajar. Bisa diterima lah. Jadi lanjut. Di usia itu aku menyalahkan keadaan karena aku masih egois. Masih dengan keegoisanku gitu kan, karena masih muda gitu kan. Kok gini sih, maksudnya kok nggak adil sih di saat teman-temanku bisa have fun, bisa kerja, bisa cari duit yang banyak, bisa pacaran segala macem. Aku kok kayak gini sih gitu kan, kok kayak gini gitu, mendapatkan kehidupan yang seperti ini, berat banget gitu loh gitu. Kayak tekanan pribadi gitu ya? Apa lang? Kayak tekanan pribadi gitu ya? Iya, banget, kayak pressure gitu kan. Jadi akhirnya ya udah setiap hari tuh dari pagi sampai malam ngomel terus tuh aku tuh.
emosi terus Itu gitu. berarti Karena Anda sempat menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang tua Anda? sebetulnya menyalahkan orang tua dan saya itu dan menyalahkan keadaan. Parah sih. Emang durhaka. Anda harusnya di situ udah jadi ini Anda. Jadi Kenapa apa anda, ya? Kenapa Jadi Anda langsung menjas dong? Kenapa Anda langsung es menjas dong? tebu, jadi es tebu aja ya. Jadi pada saat Kan itu udah tadi. hampir tiap hari itu dari pagi sampai sore itu kayak emosi terus gitu, marah terus kayak mama ngomong apa kayak wah kah, maksudnya rame gitu segala macam gitu. Nah, parahnya juga itu aku pernah sampai ngomong kasar. Ngomong kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan oleh seorang anak kepada orang tua. Sekali lagi nggak patut untuk ditiru ya. Ini hanya cerita pribadi dari latar belakang kita ya. Betul, ini nggak boleh ditiru, jangan ya. Aku sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas gitu, yang tidak boleh diucapkan oleh seorang anak kepada orang tuanya gitu. Sampai ngomong kayak gitu aku lah, sampai saking aku emang Anda ngomong apa? Ya nggak usah dikasih tahu dong. Ini kan dengerin Anda ngomong saya tidak kuat. Wih, gak gitu juga kali. Ya kayak gitu dong. Saya tidak kuat, saya ingin menyerah. Kita niru orang banget ya. Sorry. Oke, lanjut. Sorry. Ya pokoknya mengatakan kata-kata yang tidak pantas lah, tidak seharusnya dikatakan oleh seorang anak gitu kan. Ya. Akhirnya itu titik durhakanya berarti ya. Beruntun lah cerita. Beruntun, dan itu berkelanjutan lah, continue gitu, terus-terusan gitu. Saking continuity ya sampai. Saking aku masih egois. Itu mungkin kalau misal dibikin sinetron itu udah 400 episode itu. Waduh, alhamdulillah. Mudah-mudahan ada PH yang dengerin aku dibikin sinetron. Waduh, anak durhaka ya. Nasib anak durhaka. Lanjut Raka. Abis itu ya udah gitu. Dimana puncaknya itu ketika kalau nggak salah habis puasa, pas puasa. Sorry. Lebaran tahun ini, Lebaran 2021. Waduh, Anda lebaran malah berantem sama orang tua. Kacau Anda. Ini kenapa kita di awal disclaimer tidak untuk didengarkan oleh anak-anak kecil ya, di 13 tahun ya. Oke. Ini jadi nggak baik emang. Lebaran malah berantem sama orang tua. Ini kacau lah kayak emang ini hidupnya. Jadi karena kan selama bulan puasa sebelumnya itu aku 30 hari full itu di kantor lang, buka puasa di kantor. Di siaran di radio, siaran terus siaran sahur di radio gitu kan. Jadi nggak usah sombong lah kalau Anda penyiar lah. Ya namanya juga penyiar. Oke, lanjut. Iya. Terus habis itu ya udah gitu, maksudnya tiba lebaran, sebenarnya bukan pas lebarannya banget sih, maksudnya malamnya pas lebaran itu. Anjir, sehari sebelum lebaran, bener-bener Hamin 1. Enggak, bukan Hamin 1. Kan pagi sholat id nih, lebaran nih, sholat id nih. Iya. Sungkeman sungkeman. Malamnya. Oke. Malamnya adalah satu kejadian di mana aku itu emosi banget gitu. Padahal sehari itu aku siaran. Jadi aku siang itu dari pulang sholat id, habis itu ke rumah saudara, habis itu langsung siaran dari siang sampai sore. Habis pulang siaran tuh inget banget aku tuh pulang siaran, nyampe rumah adalah sebuah kejadian di mana aku emosi banget karena aku udah capek, pengennya istirahat gitu loh. Tapi karena memang Anda emosinya gimana? Kamu bukan ibuku lagi. Sinetron sekali gila. Sinetron banget gila nih. Sinetron banget. Terus lanjut gimana? Ya udah, saya emang sinetron holik. Sinetron mania. Wah, mantap. Jadi lanjut ada kejadian gitu, maksudnya mama minta manja lah, seorang ya namanya orang tua yang sakit, ibu yang sakit pasti minta dimanja gitu. Cuman pada saat itu aku masih egois gitu ya, kayak opo sih gitu, maksudnya sampai puncaknya di situ, marah banget tuh lang. Maksudnya satu rumah marah. Ya. Jadi ada kakak juga. Stop dulu ya. Ini berarti stop dulu ya. Ini kakak Anda marah bertahun-tahun berarti. Maksudnya terjebak dalam kondisi itu, maksudnya nggak kuat menahan diri ya. Kalau kita bisa artikan kan seperti itu. Iya, sampai terus sekarang titik puncaknya, karmanya di mana? Orang kan pasti nunggu ini. Sebentar dong. Kita berpendek aja lah. Durasi Anda terlalu panjang ngomong. Karmanya adalah di bulan September kemarin
bulan September kemarin. Iya. Jadi aku sebenarnya nggak pamitan. Jadi kalau nggak pamitan keluar gitu kan, pulang Jumatan. Nggak izin. Kemana tuh? Ke rumah Anda, bos. Oke. Ntar aku ceritain versiku ya. Iya. Terus habis itu berangkat lah gitu kan. Pulang Jumatan langsung berangkat, nggak izin. Jadi izinnya cuma Jumatan doang. Pulang Jumatan berangkat. Nyampe di daerah. Anda di jalan. Menabrak. Pengendara motor di mana itu adalah tukang bakwan. Derita anak durhaka kepada orang tua bertahun-tahun, anak ini menabrak tukang bakwan. Kacau, udah durhaka nabrak tukang bakwan lagi. Tabrak lah, terjadi kejadian tabrakan. Bapaknya nggak apa-apa, akunya juga nggak apa-apa, nggak luka-luka dan motornya juga nggak apa-apa kebetulan. Maksudnya harus Anda jangan bilang nggak apa-apa. Anda kenapa waktu itu? Oke. Jadi itu karma yang Anda alami ya? Iya. Sampai akhirnya. Jadi bisa dibilang instan ya, ketika Anda gak izin langsung instan ya. Mungkin itu udah puncaknya kayaknya. Puncaknya lah, ya aku merasa itu puncaknya. Itu puncaknya sih, puncaknya itu gitu. Puncaknya itu langsung gitu loh. Itu sih kalau aku karma instan. Itu ya. Itu dari versi Anda ya. Ini dari versi saya nih. Iya. Ketika hari siang Jumat yang cerah. Ini berawal dari hari Kamisnya dulu nih. Aku jelasin. Yang mana hari Kamis nih? tuh sebenarnya karma kita. Anda. Ya. Karma Anda ini. Waduh, dijelasin lagi nih. Hari Kamis itu sebenarnya kita ada janji buat meeting. Tapi ya namanya seorang Raka yang sibuk, yang punya banyak pekerjaan, dia menolak untuk meeting. Dia cancel meetingnya. Dia bilang, oke, besok aku ke rumahmu siang. Oke, aku kan emosi jiwa ya, meeting di cancel, udah pusing-pusing bikin. Jadi aku nentuin, oke, ntar habis Jumatan harus ke rumah. Wah, aku nggak tahu setelah itu internal dia kayak gimana. Oke, berangkat nih, udah teleponan habis pulang Jumatan, sama-sama teleponan. Nah, aku inisiatif benerin motor yang tadi jalan sendiri ke bengkel itu. Aku inisiatif, akhirnya kasihan kan nggak dianterin kayak jomblo, ya udahlah aku anterin gitu. Sepulang dari bengkel, tiba-tiba ada telepon nih. Telepon dengan ada irama yang saya kenal sekali. Halo Lang, aku kecelakaan. Anjir. Langsung kocar-kacir dong saya. Iya. Terus. Sampai sana Anda bilang nggak kenapa-napa. Dia udah kayak mau nangis, diistirahatkan. Kayak aduh. Ternyata guys yang parahnya, kakinya patah. Aduh. Kacau. Ini miris sebenarnya, miris. Kalau Anda ingat waktu itu, harusnya waktu itu saya rekam Anda ya, biar viral Anda. Ini ulah anak durhaka kepada ibunya. Ulah anak durhaka akhirnya menabrak tukang bakwan. Ya. Kalau nggak salah itu di depan pengadilan agama lagi loh. Kacaunya. Aduh. Langsung diadili dia di sana. Iya sih, langsung diadili dia. Kayak karma banget tuh, karma instan langsung. Instan banget. Oke. Parah. Itu dari sisi Anda tadi ya. Oke, kali ini saya akan menceritakan dari sisi saya. Oke. Nah, ini sebenarnya adalah sisi egoisme anak muda. Ketika aku udah lulus sekolah, aku kan memutuskan untuk kerja sih. Aku kerja udah di mana-mana ya. Ini tahun berapa nih? Berapa nih? Lulus sekolah aku 2017 lah. Oke. Tua juga Terus ada ya? SMA waktu itu. Ya enggak dong, lebih tua Anda. Anda 2017 udah lulus kuliah. Jauh sekali. Saya baru lulus SMA itu ya. Terus? Nah, ketika aku lulus SMA itu aku kan memutuskan untuk kerja. Jadi aku punya banyak pengalaman di berbagai perusahaan, sampai di kementerian pun aku pernah ya. Sub kementerian, lebih tepatnya sub kementerian. Nah, ketika aku udah punya pengalaman itu semua, jadi aku kayak merasa tinggi gitu loh. Kayaknya aku kalau nggak, karena aku udah kebiasaan merantau lagi kan, udah dari keluar sekolah. Aku bahkan magang aja dulu merantau, udah jauh dari kota tempat tinggalku gitu kan. Jadi karena aku punya egoisme ya, aku harus merantau nih. Iya, kayak congkak gitulah. Kalau nggak merantau nggak enak. Nah, akhirnya pada tahun 2019 awal aku memutuskan untuk jauh ke Surabaya, karena di Surabaya tuh aku terima di kantor teman aku ya, yang bergerak di manajemen promotor event dan lain-lain. Yang sempat aku ceritain, aku juga pernah bikin YouTube kontennya juga. Nah, di situ sebenarnya ketika berangkat aku udah dilarang kayak jangan. Kayaknya orang tua aku tuh punya firasat. Nah, yang paling parah itu adalah nenek.
Kenapa aku bilang nenek? Karena kayaknya aku paling kecil tuh agak deket ke nenek gitu loh. Jadi nenek tuh udah kayak punya feeling kayak jangan berangkat, aku kasihan sendirian gitu kan. Dia bilangnya selalu kayak gitu. Jadi kayak sama kayak Anda lah, butuh perhatian gitu. Tapi kan namanya anak muda ya, pengen wah melangkah terus gitu kan. Kalau nggak melangkah nggak enak, nggak punya pengalaman gitu kan. Pasti ada sisi egoisme seperti itu. Padahal yang emang harus kita utamakan adalah orang tua. Iyalah, pastilah. Karena ada pepatah kuno mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat, pasti pohonnya makin jauh. Karena melompat terus dia. Nggak pasti akan jatuh juga kan. Nah, oke. Nah, jadi aku akhirnya memutuskan untuk nggak dengerin kata-kata orang tua. Jadi saya sama seperti Anda, tiba-tiba berangkat aja deh ke Surabaya gitu kan. Motor apa segala macam aku ambil ketika aku udah kalau nggak salah 4 bulan di sana. Akhirnya aku ngambil motor dari tempat tinggalku, ambil baju ambil gitu kan. Nah, ternyata di tengah jalan ketika udah jalan nih di situ, manajemen udah jalan, nggak ada masalah apa-apa. Sebenarnya yang awal dimulai karmanya tuh ketika ya namanya kerja sama manusia kan, kalau manajer talent kan pasti tantangan terbesarnya kan adalah mengatur talent kita, karena talent itu kan adalah manusia juga ya, bukan robot istilahnya kayak gitu kan. Susahnya di situ ketika talent nggak bisa, kita mencoba kayak anjir aku harus jadi jembatan antara klien dan talent gitu kan. Kita dimarahin sana dimarahin sini gitu kan. Itu udah jadi titik puncak pertama karmanya. Jadi kayak aku kerja itu nggak tenang. Nah, puncaknya adalah ketika pas akhir tahun di 2019 itu, kalau nggak salah bulan apa ya, COVID-19 tuh September ya kalau nggak salah ya. Yang mana nih, acara mana nih? Nggak, maksudnya COVID-19 ada itu kayaknya September ya. Maret 2019, Maret 2020. Maksudnya ketika keluar-keluarnya kan di 2019 itu kan. 2019 akhir. Baru masuk Indonesia Maret kan. Nah, 2019 itu aman-aman, ketika udah ada info kota-kota besar kan mulai hati-hati nih, mulai waspada, mulai berkurang lah acara-acara mulai berkurang, jobnya udah mulai cancel. Nah, ketika benar-benar ada di bulan Maret, Februari Maret itu benar-benar udah itu benar-benar gak ada. Blas. Seriusan? Jadi aku hidup di luar kota. Ya dapat duit tetap dapat duit sih, cuman kayak dapat duitnya tuh kayak gaji buta aja lah gitu kan. Kayak merasa anjir gak enak banget digaji tapi aku nggak ngapa-ngapain gitu kan. Dan itu maksudnya hasil dari, tapi karmanya kamu karma nggak langsung kan? Iya, karena aku mikir setelah itu kan ketika udah kerja nggak nyaman, terus tiba-tiba tiba-tiba ada pandemi ya, meskipun kita juga nggak mau ya semuanya ada pandemi, tiba-tiba ada aja gitu kan. Nah, yang paling parahnya adalah ketika sebelum Lebaran itu aku memutuskan untuk pulang, kan ada larangan himbauan untuk tidak pulang tuh. Saya nekat pulang tuh. Nekat pulang sebelum ada himbauan itu. Nah, untungnya dikasih jalan. Kenapa aku bilang untungnya? Ternyata setelah Lebaran, setelah aku pulang itu puasa, aku karantina. Nah, selama karantina itu tiba-tiba nenek jatuh sakit. Singkat cerita akhirnya meninggal. Nah, itu yang jadi penyesalan banget, jadi kayak pukulan banget. Dan gak lama dari itu karma instantnya adalah sahabat terdekat kita juga ikut sebelum Lebaran. Nah gitu kan. Iya si kayak merasa almarhum. Iya, jadi kayak aku merasa anjir, kalau akhirnya kayak menyalahkan diri sendiri. Jadi kayak ngasih punishment terhadap diri sendiri, kayak coba kalau aku nggak gini, jadi kayak menyesal banget gitu loh. Itu karma yang benar-benar aku rasain sih, kayak gitu. Iya sih, kalau menurut aku sih yang aku dengar dari ceritamu ini, bisa aku katakan bahwa kamu kayak ngedapat karmanya itu 2 kali gitu kan. Dari yang pertama adalah ketika kamu dapat kabar bahwa nenek kamu sudah meninggal, dan yang kedua kita berdua dapat kabar bahwa teman kita, sahabat kita meninggalkan kita semua gitu. Benar. Itu terpukul banget sih aku sih. Iya. Langsung di benar-benar bulan puasa itu, benar-benar bulan puasa semua. Iya. Dan sih. untungnya aku bisa pulang. Coba aku nggak bisa pulang, wah itu bakal nyesel banget sih. Dan setelah itu aku benar-benar nggak balik ke tempat kerjaku. Jadi benar-benar langsung resign dah. Itu 2000 berapa lah? 2020 berarti udah. Itu yang di Surabaya itu kan?
Iya benar. Iya sih, itu ketika aku juga nggak ngerti karena nih buat kamu yang dengerin ya, jujur aku sama Gilang itu kita tidak pernah cerita intens, maksudnya cerita Ya, kehidupan kita pribadi secara intens gitu. Baru di podcast ini, benar-benar baru di podcast ini. Dan Gilang pun tahu kehidupanku pribadi setelah aku jatuh sakit gitu, setelah aku kecelakaan. Bukan saya pribadi ya yang tahu ya. Jadi semua orang yang nonton ini tahu, yang dengerin tahu pasti. Betapa durhakanya Anda. Ternyata lebih bisa ketawa. Lebih durhaka saya daripada Anda ya. Ya sama lah. Tapi kesimpulannya Raka, jadi kita emang benar-benar nggak boleh menghiraukan perkataan orang tua ya. Iya, pasti itu penting banget gitu kan. Karena aku pribadi lah, maksudnya aku setiap hari mendengarkan, karena kan aku juga sering nonton konten-konten agama gitu kan, konten religi gitu kan, bahwa tausiah gitu. Jadi yang paling penting adalah kita tidak boleh untuk berkata pada orang tua gitu kan. Karena kita dengan berkata itu sudah menunjukkan bahwa kita itu enggan untuk melakukan perintah itu gitu. Jangan sampai mengecewakan lagi ya, karena emang kalau untuk anak itu doa orang tua yang paling utama loh. Pasti. Mungkin karena kita belum merasakan ya menjadi orang tua gitu loh. Benar ya, tapi kan akhirnya kita merasakan karma instannya kan. Nggak perlu dikutuk-kutuk kayak Malin Kundang ya, langsung udah dapat karma instannya udah. Emang bener-bener Malin Kundang milenial lah. Bener. Nah kayak gitu. Jadi teman-teman, pesan moralnya adalah jangan pernah membantah perkataan orang tua ya. Yes, ya kan. Ini meskipun manusiawi sih kalau kadang kita merasa capek atau merasa bosan ini manusiawi lagi. Tapi sebisa mungkin kurangi hal itu. Iya benar. Jadi buat kamu nih ya yang mungkin sampai sekarang masih sering kayak menolak atau masih sering abai sama perintah orang tua atau sama perkataan orang tua atau masih membantah orang tua, itu mending kamu detik ini juga atau ketika dengerin kita ngobrol ini, kamu harus perbaiki diri kamu, harus bisa mungkin deket sama orang tua. Berbenah sedikit demi sedikit deh. Betul. Iya. Karena itu penting juga buat kita ke depannya gitu. Dan aku pribadi mengerti bahwa dengan kita dekat dengan orang tua atau kita bisa maksudnya kita bisa melaksanakan apa yang beliau katakan itu bakal bisa kita petik di kemudian hari gitu. Bener banget. Nah, dalam banget gak sih kita ngobrolin lang? Duh, parah. Dalam banget. Tapi ya udahlah, kita ceritanya sampai sini aja ya. Teman-teman yang mau bagi pengalaman mungkin ada yang relate juga, tapi sekaligus kasih pesan moralnya ya, jangan hanya ceritain bagian durhakanya aja ya. Iya, betul. Silakan share pengalaman kalian di kolom komentar. Dan kita sekali lagi disclaimer, ini adalah cerita opini kita pribadi. Kita mohon maaf jika ada salah kata mungkin ya. Karena ini juga konten yang sensitif. Tapi perlu kayaknya di otak aku tuh kayak dari kemarin apa ya yang bisa jadiin konten tapi kira-kira bisa bermanfaat juga, menyadarkan bisa menyadarkan lah paling enggak diri kita sendiri atau teman-teman yang di sekitar kita gitu kan, yang kita udah alami, jangan sampai dialami oleh teman-teman ya gitu. Cukup kita berdua aja gitu ya. Benar banget. Nah jadi gimana nih, kamu tetap push rank apa gimana? Tanggung lah, push rank aja dong. Saya mau jadi atlet smart.